Selamat datang kembali di program Kelakar Indonesia dan inilah sudah sampai ke bab 7 di Walk Out. Wah, jadi kita sudah bersama narasumber dan pastinya dengan gue Sukron Jamal. Gue Fadilman Firdausi. Nah, ini kita akan membahas itu adalah ya di judul-judul bawah Lihat juga aja ada di TV lah. Ya. Sama di thumbnail nanti ya. Nanti ada di thumbnail ya tentang ini kita sudah bersama, mungkin ada kaitannya juga ya, udah bersama dengan ini ahli-ahli lembaga-lembaga yang biasa mensurvei ya sih ya. Mensurvei pemilih pemula, pemilih Iya muda. betul. Nah ini yang sebelah saya sudah bersama dengan Hendry Satrio atau biasa disapa dengan Mas Hensat. Wih, Mas Hensat, founder lembaga survei kedai kopi. sibuk nih kayaknya. Hah? Padet ya. Capek nggak? Ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa nanya. Ya. Oke, ini kita mulai langsung apa gimana? Belum Enggak. kan belum dikenalin Saya kan? kenalin Oh, iya, doang iya. aja nggak usah Iya, yang ngomong lainnya dulu. belum. Ha-ha. Oke. Udah, halo gitu nggak? Kan Halo, udah saya- ada ntar pasti. Wih, Henry enggak Satrio. ada. Males editor kita nggak ada gini-gini. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Bukan cuma sini doang bang, di sini ada nih, di sini, di situ ada tuh. Nggak usah Capek-capek ngerepot- editor nih, sini nggak ada usah nih. ngerepot-repotin Ini editor. kita inilah apa namanya formal ya. Terima kasih. Oh, nggak usah Sebuah formal-formal. kehormatan Oh, saya diundang kemari Ya. ya. Kehormatan ya. Boleh kehormatan juga. Nggak hormat-hormat banget juga sih kayaknya ya. Bercanda ya. Oke. Ya. Saya langsung perkenalkan sebelah kiri saya kan gitu kan? Nggak, Aturannya nggak, kan? nggak estafet. Kan lo kenalin gue Ini kenalin ikut dia. kuis ya. Ini bukan acara komunikata. Oh, ya. Iya. Iya. Oke, di sebelah yang di tengah dulu kali ya. Ya. Yang di tengah udah ada Abang Reza Rahasia, analis langit. Ya, halo, Kelihatan dari Sampurasun. pakaiannya ya. Terlihat dari pakaiannya. Iya, karena terlanjur judulnya Anes Langit ya kan, jadi pakainya harus gini. Oh, ini Gitu. dari langit Iya, turun kalau langsung. Anes Bumi saya pakai pakaian petani. Oh, oke. Benar. Sebelah usi kenalin. Di sebelah kanan aku udah ada Bang Raylis Sumitra, CEO Senopati Syndicate. Wah. Halo Bang, suka party berarti? Suka party Bang? Enggak. Senopati. Itu beda Senopati. Senopati. Yang baik-baik aja. Tapi saya suka party bang, tapi saya baik-baik loh. Oh. Nah, Yang mic boleh, Bang. boleh mic-nya Harus. diambil Bang. Ya. Oke, kita tuh topiknya sekarang tentang, ini kita mulai aja ya Bang ya? ya Atau kita mau nanya kabar dulu? Selalu dengung-dengung ya kayaknya ya. Iya, ini ada. kita nggak memperkenalkan host dulu nggak? Tadi udah saya kenal. Udah kenal, nanti ada di bawah sini Bang Ah, namanya. ada ya? Iya. Ada di bawah sini. Host paling gede bang situ. Ini udah episode ke-7 Iya. masa masih ada aja yang nggak kenal kan. Iya. Bingung juga kita. Ini emang sengaja gimmick ini ya? Gak ada apa. Nggak ada Namanya isinya. mana ini? Ada bang. Nggak ada ini. Ini ada minumannya bang. Nggak ada. Nggak kelihatan ya. Air putih nggak ada ini. Yang bisa Kopi ngeliat saya, cuma Bang kopi Reza saya doang. tuh, kopi saya boleh. Nah, ini tanda-tanda acara Saya nggak ada lupa. sponsornya nih begini. Iya. Betul. Ya tolonglah. Iya. Memang nggak ada, memang Emang nggak nggak ada. ada. Ya ada sih kita di Ngopi Q ya seperti Iya. biasa. Ini Terima tempat- kasih Ngopi Q. Ya, di warung nama daerahnya apa sih ini? Ya. Warung Warung Jati lah Jati, pokoknya Warung daerah-daerah Ini Warung diskusi Jati. politik yang agak lama emang perkenalannya. begini. Iya emang rada lama Bang. Tapi apa kabar Bang? Oh Bang masih. Masih basa-basi Masih, juga. Masih apa Masih kabar? basa-basi juga. Gue oke banget. Wis. Kalau Bupuan apa kabar Bang? Bupuan oke juga lah. Langsung ya. Kenapa memang dengan Bu Puan? Oh nggak tahu. Oh, Kenapa nggak tahu gue, Bupuan ya. Bang? Menurut gue nggak apa-apa dia baik-baik aja bang. Oh. Yang lagi rada-rada senep mungkin Erick Thohir ya. Kenapa juga tuh? Kenapa Ya kan tuh? Pak Erick. namanya nggak disebut-sebut lagi, yang disebut sekarang Gibran mulu. Wah, kenapa tendensius menyerang Gibran? Iya. Enggak Ini tendensius belum mulai gue loh, Bang. Iya, belum mulai loh mengungkapkan ini. realita. Belum mulai loh padahal ini. Belum mulai ya? Saya belum menjelaskan walkout itu apa loh. Itu Indonesia Brunei berapa? Wis. Oh ya main sekarang ya? Lagi main sekarang. Lagi main ya? Iya. Boleh Itu nggak ada kita? kaitannya dengan Pak Erick tuh. Kayaknya TV ini bisa ditampilin. Gimana kalau kita Indonesia nonton bola aja? Oke. Ya jadi gini ya abang-abang, bapak-bapak, mas-mas kalian. Ya. Jadi walkout ini konsepnya sebenarnya ya pengennya sih berusaha berdiskusi politik ya. Ya. Tapi kalau memang pengetahuan saya juga terbatas nih, jadi pertanyaan saya mungkin lebih kepada menyebalkan gitu. Ya. Kalau emang bete sekiranya nggak apa-apa juga kalau mau walkout gitu. Makanya namanya walkout nih gitu. Terus Gibran sama Erick Thohir kenapa tadi? Gua rasa oke tuh. Kira-kira di Indonesia lawan Brunei itu ada Ada. Pak Erik gak? Ini Pak Erick ini menarik nih sebetulnya. Oh langsung udah mulai nih berarti ya? Dia mestinya dia bisa jadi dia ini cawapres yang sangat diharap-harapkan lah.
Diharapkan sama siapa Bang? Diharapkan oleh Indonesia, Diharapkan karena elektabilitasnya atau karena nggak karena dia ketua PSSI, men. oh karena ketua PSSI. Sehingga dia diharapkan bisa membawa Tadi nyebutnya ketua timnas. PSI loh. PSSI. Salah PSI tuh, PSSI. bahaya tuh ketua PSI kan Ya, Mas Kaisang. Tolong diedit bro ya, ini kan Nggak bisa ini lah. kan nggak live kan? Jadi ada masalah sama Gibran sama Kaisang kenapa? Nggak, ini bagus kok. Kita harus memberikan kesempatan anak-anak muda ya untuk berpolitik. Jadi kita mesti dukung lah, biar puas. Ya Kalau nggak? Pak Erik masukkan muda nggak? Pak Erik tuh masih muda, men. Masih muda juga ya? Itu sebenarnya bagus tuh dia. Dia tuh sosok calon presiden yang dari Banser NU, tapi didukungnya oleh PAN yang Muhammadiyah. Itu canggih, man. Itu belum pernah terjadi. Jadi dia tingkat kepercayaan dirinya tinggi, tapi ada kesempatan lah. Mudah-mudahan ya di ujung-ujung tuh tiba-tiba dia masuk sebagai salah satu calon wakil presiden. Ini endorse. Ya. Selain tadi di endorse Pak Erik juga sekarang. Ya, sekarang saya emang kebiasaan mengendorse lah. Oh, sekarang Kalau di mana? sudah mulai tidak ada yang mengendorse, gua mengendorse, man. Ya, sekarang di mana nih? Masih di yang dulu. Yang mana tuh? Hah? Anies. Heeh. Oh, Masih kan? saya kan satu kampus sama Oh, Anies. satu. Tapi pertanyaannya masih atau dukung enggak dong? tuh? Heeh. Oh, di dalam tim. Heeh. Di dalam tim cuma sekali aja waktu itu kontraknya. Terus sekarang pindah ke mana tuh? Mas Sekarang Hansa? kembali ke area pengamat-pengamat lah Oh, masa. gitu. Lagi ini kali lagi di proses transfer Ya. nih. Dengar-dengar gitu nih. Ini gue bisa jadi orang pertama yang walk out loh. kita beralih dulu ke Bang Relis. Bang Relis, ini aku coba masuk ke tema dikit nih. Ya. Kita mulai masuk nih Bang. Ke elektabilitas capres di mata pemilih pemula gitu. Kalau misalnya kita lihat kan dulu itu capres-capres ini tuh sering banget disurveikan sama teman-teman bagaimana pemilih Gen Z, kayak kemarin Prabowo juga. Pemilih Gen Z ternyata banyak milih Prabowo karena fatherless juga ya ternyata. Gitu kan sebagai sosok daddy issue ini. Kenapa sekarang udah nggak ada lagi gitu Bang? Isu-isu tentang pemilih pemula, pemilih Gen Z gitu. Jadi begini, kita sebenarnya kita flashback ke belakang dulu ya. Jadi kita dulu sebenarnya kita enggak pernah terpublish ini. Baru kali ini karena itu tadi Bang. Apa influencer Jokowi sekarang pada tiarap semua, bingung mau kemana nih mereka. Influencer ya. Terpaksa kita keluar. Jadi 2018 kita punya FGD itu ada 9 orang. Bang, mic-nya boleh kita. 9 orang, Oke. jadi kita fokus waktu itu belum ramai soal isu milenial ya. Ada produser 5, film 5, terus Cayo, grup, terus Siwet, terus ada 9 orang kita waktu itu sama Amran Big Data waktu itu. Konsultannya PKS, jadi kenapa waktu itu kita ngomong kalau Jokowi memainkan ini di 2019 Oke. waktu itu pasti kalah waktu itu sama Prabowo. Itu dari diskusi kita namanya juga waktu itu sudah jamin milenial. Jadi kita fokus ke suara milenial. Bagaimana pergerakan suara milenial. Dan dari sono kita akhirnya tahu gitu loh. Awal-awal waktu itu begitu, mohon maaf, kita waktu itu Jokowi kayak gitu ya. Begitu deklarasi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, kita deklarasi pertama itu barisan milenial, pendukung Yai Ma'ruf. Itu pertama kita yang bikin. Dalam perjalanannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita lihat ini perasaan isu ini empuk gitu ya, prospek kan begitu kan. Kita main milenial kok sampai 2 bulan, 3 bulan kok enggak ada kejelasan gitu kan. Nah, dari sono kita 2 kali acara, waktu itu PSI. Kita curiga 1 kali partai yang baru tumbuh kan gitu ya. Ada beberapa misalnya partai-partai yang lebih senior itu kok Jokowi respect banget gitu loh. 1-2 kali dia sampai hadir. Nah dari sono kita tahu bahwa oh ternyata ngomong perangkat itu kita sudah ngomong elektabilitas ini sebenarnya. Oke. Perangkat mesin milenial Jokowi itu PSI 2019. Jadi Jokowi dibalik PSI Bang? PSI dibalik Jokowi.
Saya belum ngomong begitu, tapi saya punya buku, ntar ada 3 kita bagi. Ini tuh Jokowi Digdoyo tanpa Aji kan gitu kan. Didoyo tanpa Aji. Mau suka dan tidak suka, faktanya Jokowi hari ini kuat gitu loh. Mau plonga-plongo, mau dia tidak terkonsep, tidak termetode, tidak apa, hari ini beliau kuat. Dan itu kejutan gitu loh. Sebenarnya kejutan itu sama-sama tidak disadari, mohon maaf, oleh pengamat juga, oleh riset ya, termasuk itu kita dasar kita mengajukan bahwa kita nggak bermain di medsos itu kasusnya pilkada Jabar sama pilkada Jateng. Kebetulan Amran itu konsultannya PKS gitu loh. Jadi gimana asik itu mulai awal sampai terakhir itu tidak terbaca gitu loh. Surveinya di bawah, terus surveinya di bawah. Begitu 3 hari menjelang hari ya, dan nonjol sampai nomor 2 selisih 2% ya Bang ya? 2% atau 3% ya? 2,7. Ya. Dari sono kita belajar dari sono. Ini bahaya gitu loh. Namanya silent hope ini. Nggak bisa terdeteksi gitu loh. Lah, banyak kejutan sebenarnya yang sebenarnya kita itu maksudnya bomber egg Bang. Kita inilah. Nah, teman-teman ini sebenarnya sadar tapi kadang-kadang nggak ada yang ngarahin gitu loh. Oh. Dan hari ini yang bisa ngomong milenial, ngomong kita memang belum kita mau melakukan riset itu. Basic riset kita adalah big data. Jadi bagaimana konstruksi suara, konstruksi elektoral suara itu mengarah ke konstruksi milenial itu adalah figurnya adalah Gibran dan Kaisang. Kalau AHY belum, AHY bomber X kita lah. Jadi kita adalah generasi nanggung. Generasi nanggung, makanya saya berteman itu selalu sama Gen Z gitu loh. Jadi Kaisang Gibran itu representasi milenial kita sekarang, Bang? Saya belum bukti akademis, bukti survei mungkin belum ada. Tapi kalau kita lihat selama 2019 hingga hari ini itu mempersiapkan yang namanya bagaimana mengambil ceruk Gen Z itu lewat Gibran dan Kaisang. Saya yakin kalau generasi kita melihatnya Gibran Kaisang apa sih gitu loh. Itu simbolik banget bahwa Kaisang dan Gibran itu adalah Gen Z itu. Cuek, seenaknya sendiri. Kita melihatnya, apalagi yang aktivis 98 gitu. Kita 98. Yang bingung cari posisi mau nyari komisaris dan macam-macam, malah bingung lihat mereka gitu loh. Apa sih anak kemarin sore, itu fakta. Kita harus ngakui itu fakta. Ada simbolisasi konstruksi suara milenial itu ya Gibran Kaisang. Mungkin kalau milenial masih mungkin ya, tapi kalau kayak melambangkan Gen Z enggak juga deh. Soalnya kan orang tua Kaisang sama Gibran kan akur ya kalau. Jadi kurang. Broken home ya. Kan biasanya suka. Nah, ini yang keliru kadang-kadang. Nah, tapi Bang, tadi aku mau rada motong sedikit. Kalau misalnya kita lihat dari survei LSI di Agustus 2023 gitu ya. Pemilih mula ini yang di bawah umurnya 21 tahun malah justru banyak memilih ke partai PDIP dan Gerindra. Gitu. Oh iya. Iya, lebih banyak ke PDIP dan Gerindra, di mana kan ya you know lah, ketua umumnya juga ada tua-tua gitu kan. Tapi malah kesana gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya anak muda itu nggak melulu langsung milih anak muda gitu. Anak pemilih pemula nggak langsung memilih orang-orang yang juga baru masuk ke dalam dunia politik gitu. Berarti ada kemungkinan itu dong. Mungkin begini. Jadi ini kita harus bacanya konteksnya milenial itu secara keperpihakan atau secara
Keberpihakan itu maksudnya kita ngomong bahwa epistemologi itu bagaimana milenial kan begitu, bukan milenial sebagai linear ngomong suara kan begitu. Kita ngomong karakter sebenarnya, makanya aku agak sepakat dengan beliau ini. Iya. Milenial itu sebenarnya pada tradisi-tradisi yang newfish gitu loh Pak. Tradisi newfish, jadi lebih dewasa daripada kita. Bener gak Bang Hensat? Bener. Gua milenial itu benar. Makanya tadi yang salah datang tuh masuk ke sini. Mohon maaf. Sampai datang masuk ke sini lagunya apa? Coba. lagunya lagu kini anak muda. Enggak, maksudnya apa? Lagunya apa? It Gitaf tadi, terus Misalnya aku ada kebetulan kita itu aku dulu Indriwati. suka ngamatin lagu Bang. Oh. Ada skripsiku dulu analisa semiotik lagunya Melly Goeslaw gitu loh. Sangar gini kita ngomong Melly Goeslaw kan gitu. Saya melihat Bapak begini dan kita diskusi di teman-teman 98 gitu. Kita habis kita ini hari ini. Kenapa kita harus takut ke mereka? Yang seperti sampai ngomong milenial harus broken loop. Enggak, Bos. Enggak, milenial enggak, Gen Z. Gen Z, bukan. Oh, bukan. Harusnya Gen Z siapa? nggak harus broken ya? Mereka harusnya. lebih pada tradisi musik, Bos. Oh, Karyanya musik. lebih, Iya. Bang. Kalau kita ngomong generasi kita dewa itu kalau tataran tauhid itu masih belajar zikir gitu loh, Pak. Oh. Kalau 420 itu sudah marifat, Bos. Oh, Bos. iya. Sudah Benar. marifat. Itu benar. Nah, Kalau efek rumah kaca? dan macam-macam. Mohon maaf kita tahu juga kadang-kadang ketua, makanya kadang-kadang itu siapa? Jamal kadang-kadang. Yang mana? Yang 23, 25 itu banyak yang suka sama kita gitu. Oh, iya. Oke. Cuma gitu doang suka sama lo. Iya. Karena tahu Bisa dicek itu, Bang. Enggak mau juga ngecek, banyak kerjaan. cek dong, survei dong. Iya. Benar kah? Coba Gitu. survei kedai kopi, mana tahu mau dicek and recheck Iya. ya kan. Enggak itu ya, kalau pemula itu kedai kopi pernah FGD. Jadi memang untuk pilihan mereka itu lebih suka yang jujur. Oh, oke. Jadi capres yang dikategorikan jujur tuh mereka suka tuh akan. Jujur tuh jujur gimana Iya, Bang? gimana tuh? Jujurlah padaku gitu apa? Jujur tuh langsung. Jujur nggak korupsi segala macam itu tuh mereka suka. Oke. Tapi mereka juga akan mengkonfirmasi pilihannya kepada bapak ibunya. Oh gitu. Yang ini kan ngomongin pemula kan? Pemula. Yang Jadi tahun mereka besok tanya, baru milih. ini hati-hati sama pemula karena pensiunan TNI Polri juga pemula tuh. Dia selama TNI Polri dia nggak boleh nyoblos, Bos. Iya Dia udah jadi pensiunan dia baru boleh. Iya, nggak pernah kepikiran tuh. Iya makanya, makanya nggak kalau mau ngubah judul boleh sekarang aja. Nggak usah. Nggak usah ya. Ini memilih pemulanya maksudnya anak muda ya, bukan Nah pensiunan anak gitu ya. muda. Kalau anak muda tuh gitu dia punya pilihan, tapi dia akan nanya tuh, nih baiknya milih partai apa nih? Berarti Baiknya kalau milih pensiunan pasangan apa? tentara nanya anaknya dia. Ya, katanya dia enggak sih. Dia exciting banget karena kan nunggu tuh. Sampai pensiun dia baru bisa milih tuh. Akhirnya punya story. Mungkin pada bikin konten tuh nanti tuh. Iya, makanya story jari ungu nih. Jadi sebetulnya pemilih pemula ini nggak apa ya, nggak misteri-misterius amat gitu. Tapi kalau dari 3 capres yang ada, itu kan waktu itu tuh kita bikin FGD hasilnya tuh begini. Kalau Anies itu ini pendukungnya nih fandomnya jelek, jadi apa agresif, terus responsif gitu. Dulu pas Bang Hensat masih di timnya. Enggak itu Dari dulu, cuman baru disampaikan sekarang. enggak itu gua sampein beberapa kali. Oh iya, oke. Supaya cepet cair kan? Harus sampein. Nah kalau Malah capek. Mas Ganjar ini dianggapnya budak agensi, jadi petugas partai. Kalau Pak Prabowo ini mantan Iljin, jadi mantan pembuli lah gitu. Tapi ya itu mereka cari yang mana yang paling buruk diantara yang mana yang paling baik diantara yang tercapture itu gitu. Tapi kemudian berubah lagi kayak misalnya Pak Prabowo itu kakek-kakek gemes gitu ya. Ya. Terus kemudian apa tadi selalu fatherless ya. Fatherless. Terus Mas Ganjar itu memang sosok yang lucu, kocak gitu ya. Sporty ya. Sporty. Nah, kalau Mas Anies itu memang sosoknya cerdas gitu. Nah, mana yang akan dipilih Gen Z itu kelihatannya mereka juga baru nanti milihnya 14 Februari, Bro.
Oh iya Gitu. iya. Jadi Bang. percuma juga kita ngobrol sekarang. Ngomongin soal 14 Februari kan itu nyoblosnya nih. Nah ini kan tayangnya ini sekitar berapa hari menjelang pendaftaran kan? Ya, oh gitu. Iya dong, minggu depan kan udah mulai tanggal lu sih 19 Tanggal ya? 19 ya. Tanggal 19, ini tanggal berapa nih? Ntar lagi lah gitu Iya. kan. Nah itu gimana tuh? Anies Caimin mau daftar langsung Iya lagi. daftar Itu nggak? Jadi nggak? gini, Anies Caimin. Kan dia bilang tuh, kami akan daftar dari pertama. Ya Iya, iyalah. hari pertama. Ya Kenapa? iyalah. Dia mau ngapain? Dia mau memberikan kesempatan orang untuk ngangguin supaya nggak jadi. Kalau perlu loket buka jam 9, dia jam 7 dari situ. Ini Paling depan. naruh sendal dulu gitu. Iya, jadi nggak usah ngikut-ngikutin yang lain. Kalau yang lain tuh kalau dari sejarah ya, ini kelihatannya Pak Prabowo itu akan mendaftar di tanggal 24 Wis, udah ada bocoran nih. Oktober. Kalau PDI Perjuangan 23 Oktober. Udah ada gitu. bocoran nih. Bukan Ini dari bocoran. langit nih. Yang langit nanti ini Iya, Mas. iya. Jangan didahului dong. Enggak, gue lihat sejarahnya. Oh, sejarahnya. Sejarah. Nah, akan kepada siapa nanti? Nah, ini menarik. Pak Prabowo itu kan sebetulnya Nah, itu diumuminnya saat pendaftaran atau sebelum pendaftaran tuh? sebelum pendaftaran. Nanti saya tanya sama analis langit ya. Ya. Ini yang analis beneran dulu. Tapi ini kan begini sekarang. Hmm. Kalau perhitungan matematika, Ya. wah Prabowo kalah di Jatim kemarin, maka saya Iya. harus cari wapres yang dari Jatim. Wah, Pak Ganjar ini kalah di Jawa Barat, maka saya harus pilih cawapres dari Jawa Barat. Kan gampangnya begitu. Terus Anies sama Caimin duluan. Jadi perhitungan matematikanya nggak dipakai. Jadi perhitungannya udah mulai dukungan yang paling banyak siapa tuh? Misalnya Mas Ganjar. Mas Ganjar biasanya Ibu Mega itu nggak akan memilih wakilnya calon presidennya yang kalau calon presiden ini jadi presiden dia bakal ngelawan calon presidennya. Lo ngerti nggak bahasa gitu? Enggak, Nggak Bang. ya? Boleh Misalnya diulang, gini. Bang? Misalnya gue calon presiden, Iya. lo calon wakil presidennya. Ya. Nah lu tuh nggak akan dipilih bila nanti misalnya gue menang jadi presiden di periode keduanya itu lu bakal ngelawan gue. Jadi 2029 lu bakal ngelawan gue. Kayak Jokowi JK, misalnya Jokowi Nah, Ma'ruf. gitu, Jokowi Ya, JK kan ya. enggak tuh, terus kayak Ma'ruf juga Jokowi enggak. Ma'ruf, Iya, iya, iya. Oke. Makanya yang pertama diinginkan tuh Bukovifa. Kenapa? Karena kuat suara NU-nya 4 kali ketua Fatayat dan nampaknya Ibu Mega juga pasti menyadari agak sulit menjadi calon presiden saat-saat ini untuk perempuan. Untuk nextnya. Ya. Untuk, Tapi kan nampaknya Bukovifa ini diinginkan juga oleh Pak Prabowo. Nanti kita ke Pak Prabowo ya. Oh, Muncul Prabowo lagi bukan nama Prabowo. lain yang NU juga. Kiai Said. Kiai Said. Said Agil. Ya, Kenal Said nggak? Agil. Sebelumnya ketua PBNU. udah tua berarti. Tuh, ya. Nah, itu kan dia udah apa tadi lu bilang? Udah berumur. Dia udah mature, senior udah tuh, mature. senior tuh. Mungkin juga nggak akan Senior. maju. Jadi namanya itu ada juga nama Basuki Hadi Mulyono. Itu juga ada tuh. Soalnya ngomong. Nah, kalau Pak Prabowo Ah. ini terserah Pak Jokowi. Kenapa terserah Pak Makanya Jokowi? pertanyaan terbesarnya itu kalau nanti dia nggak didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo tetap maju apa enggak? Enggak, kenapa terserah Pak Jokowi? Iya. Karena dia kalah 2 kali sama Pak Jokowi. Oh. Jadi dia pengen menang dengan didukung oleh Pak Jokowi. Walaupun itu Gibran pertanyaan dong gue juga. berarti. Gitu ya? Ya, Harus nanti terserah sama Pak Gibran. Jokowi. Masa Iya. nyodorin nama lain? Ya kan mungkin aja. Pak Jokowi kan ahli pencitraan. Kalau misalnya boleh di Bahaya MK banget nih, boleh nih MK. Ah. Boleh Udah, Gibran boleh. maju Ah. misalnya. Bisa jadi Pak Jokowi nggak akan mengambil kesempatan itu. Tapi Demi kan nggak- pencitraan. Tapi kan nggak melulu harus Gibran, Bang. Bisa Emil Dardak, bisa Jerry Sambuaga gitu. Kan kalau Ya. misalnya 35 tahun atau yang udah pernah jadi kepala Iya. daerah. Ya nggak mungkin sekarang lah sih. Nggak mungkin sekarang ya. Heeh. Yang mungkin sekarang tuh Gibran ya. Iya, pasti ini untuk Gibran kan. Lagian kan omnya itu. Iya, kan Oke, oke. ponakannya Gibran. Tanya dulu coba ke analis langit lah. Tadi dulu ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Anies Biar kan dapat jawabannya Caimin nih. kita tanya ke. Nah udah kalau misalnya Gibran gak jadi barulah tuh Siapa? Erlangga Hartarto. Erlangga atau Erik? Erick Thohir misalnya. Atau Sandi lagi mungkin Sandi. Oh, Sandi nggak masa? mungkin diganjar ya, Bang? Ya Iya, Ganjar. kan Sebetulnya kalau Golkar canggih ya. Bilang sama Pak Prabowo, pokoknya kalau gua nggak jadi cawapres, gue pindah nih ke Ganjar. Maksudnya kan gitu. Oh, dia ngancam gitu ya. Itu canggih tuh. Tapi ini kan ada isu lain tuh, 2 periode dua pasangan atau tidak. Iya. Apakah ini cuma menang 1 putaran atau tidak gitu. Tapi kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya bisa jadi 1 putaran tuh. Satu putaran berarti Nah, soalnya Prabowo, gini nih sih. Ganjar. Sekarang Anies itu
kan udah jadi rakyat dia, bukan pejabat. Ya. Ya. Ganjar juga udah jadi rakyat, bukan pejabat. Yang Iya. masih pejabat kan Pak Prabowo. Jadi ini ibaratnya penguasa negeri ini tinggal Pak Prabowo nih yang maju nih. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau didukung lagi ada presiden dan Menkumham, kok Menkumham sih lo? Gimana sih? Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Menhan. Bang, Menhan. Itu Menhan. maju, Ah. itu kekuasaan luar biasa tuh bisa putaran tuh. Oh bisa. Kalau maju. Bisa jagoan lo overpower kalah ya tuh. dia. Masa sih? Jagoan lo berdua kan kalah. Siapa Joko nojol framing nih? Kok tahu tuh jago-jagoan? Kagak ada kita mana ada? Giring kan lo giring nih. Kalau Iya. Hah? Giring. Kaisang sekarang Bang. Anda menggiring itu namanya. Coba tanya ke analisa langit dulu lah Bang. Hah? Tanya ke analisa langit Apa ya dulu. pertanyaannya yang lebih tepat ya? Apakah Itu bener nggak sih prediksi Bang Hensat ini? Itu kalau Ini kan secara pertanyaan katanya matematika. kalau pertanyaan seperti itu pertanyaan orang bumi. Oh, orang bumi. Orang langit orang apa tuh langit. Bang? Kalau pertanyaan langit tuh lo liatin aja dia. Dia udah tahu tuh pertanyaan lo apa. Oh, oke. Nih ya gue transfer pertanyaan gue ya. Nah, dah. Jadi Ngomong sendiri. yang tadi diucapkan atau disampaikan sama abang samping kanan saya dan abang samping kiri saya, James, gitu ya. James, wes, oke, mantap Bang James. Ya. Jadi semua nama-nama yang tadi disebutkan itu semua figuran aja sih, gitu. Nah si figuran-figuran ini kan kalau naikin kualitas dirinya dia akan menjadi peran pembantu. Oh jadi ini jadi Reza Rahardian lagi dong nih. Nah Raja Hadian jelek sih, Kalma Vino sekarang. Ya Nicholas Saputra lah atau enggak? Iya, tapi kalau tadi ada unik kalau kita baca balik ke abang nih tadi kan membahas sejarah ya. Nah, kalau kita membaca siklus saat ini tuh tahun 2023 ini siklusnya sama persis seperti 1928 atau era pada Pangeran Diponegoro. 1928. Ini gue suka nih yang Pangeran gini-gini. berarti Lah pas ini dong Masih- Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Iya benar, 1928. Gitu. Jadi komposisinya tuh gini. Si Pangeran Diponegoro, dia itu kan melawan ayahnya, kerajaannya. Karena kerajaannya tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Terus Pangeran Diponegoro juga dia melawan Belanda. penjajah. Nah, Gue aja nih gue nggak mengerti sejarah ya. ya. Gua Nah, aja. sekarang ini kita itu melawan pemerintahan dan melawan kapitalisme. Wih. Gitu. Makanya ada salah satu capres yang saya garis bawahi unik tuh kalimatnya. Persatuan nasional dan melawan kapitalisme. Garis bawahi ya. Udah tahu pasti kalau ahli politik mah ya. Nah, ini tanggung jawab Siapa besar tahu? semua. Siapa Bang? Nggak tahu. Persatuan Nasional dan melawan Kapitalisme. kapitalisme. Gitu. Itu di zaman Diponegoro. Enggak Sekarang. sekarang ada katanya. Sekarang Bang. Sekarang. Asal nggak tahu sih. Siapa Bang Relis Ada. mungkin ada bocoran siapa? Kalau emang nggak ada, itu berarti bisa diambil tuh ya karena ini Iya, tiba-tiba suatu, langsung. Ini seru wah, loh. Ini dari langit nih. Seru loh kalau kita ada penggemar film Marvel, ada? Ada. Nah, di cerita ini kampanye pemilihan sekarang itu nanti ada plot twist. Nah, terus ada false victory. Jadi seolah-olah nanti tuh wah menang dia naik jadi presiden gitu kan. Dia jatuh sakit diganti deh. Gitu. Waduh. Collapse Waduh, dia. waduh, Nah, gitu. Bahaya ini. Ini bukan lagi udah tepi jurang. Ini kayaknya Nggak usah disebut, nggak usah di ini sih, nggak usah Soalnya nama lagi. dikaitkan Nggak usah lah. di- nggak Dia usah. nggak Nggak usah, ngeluarin nggak nama, usah. nggak usah. Sorry. Berbahaya ini. Gitu. kayak Kan tadi cuma ada tolong satu yang ditip bahaya ini. tuh kalau kayak gitu. Kalau ini mah mungkin aja nggak viral sekarang, takutnya nanti viral. Iya, nanti. Jangan. Tapi sih karena udah disebut namanya. Jadi, kalau boleh saya berpesan kepada Pak Waduh. Ini boleh disensor-sensor aja gak ada apa ya. Ya, nanti yang gue Kal, please catat-catat tuh disensor Kal. ya. Jadi kalau bicara rakyat Indonesia, itu kan terbagi 3 ya. Iya. Gitu, ada abangan, ada priai dan agamis. Iya. Ya kan? Nah, kalau seorang Pak mau jadi, dia harus menurunkan dirinya sebagai harus jadi merakyat, bukan mempertahankan si ningratnya. Gitu. Oke. Tapi harus melebur di situ. Makanya kalau di kalangan spiritualis itu dapat tongkat dari Pangeran Diponegoro. Harus mencari keris Diponegoro. Wah ini Gitu. terlalu kemana-mana nih. Ini emang kelakar tuh percaya gini-ginian ya. Bukan sih. Menarik loh ini. Enggak, karena sebagian masyarakat emang suka digituin. Iya. Tapi kalau misalnya emang Tapi kan ternyata nyata, Heeh. ini akan jadi viral sih. Iya, tapi kan kayak apa wawancara Anies sama Caimin pas di Iya. mantan Najwa aja di channel Najwa aja Iya. kan
selalu bilang oh ini kabar dari langit soalnya Kabar kita dari- dijodohkan Nah, ini analis gitu-gitu. langit ya kan? Sekalian aja makanya kita undang kan. Mensupport aja yang kayak gitu-gitu. Ya, Jadi seru kalau aja. misalnya pada akhirnya bertanya, jadi menurut Kang Reja siapa yang layak jadi presiden gitu ya? Itu siapa yang Iya. nanya tuh? Misalkan ada Misalkan Jadi ada. Bang Hensat kita sih kayaknya nggak ada yang nanya. kepo Misalkan banget. ada Bang. nih. Makanya Iya, lu serius, siapa lebih tuh? pengen Siapa? tahu nih. Saya kan Ah. visioner Bang, sebelum orang nanya saya nanya duluan. Saya jawab Iya, duluan. Soalnya mau tekan kontrak bro. Iya gitu. Oh iya. Wis. Soalnya kalau nggak disampaikan Enggak, ini bukan tekan kontrak, tapi tepatnya ada 3 kontrak. Yang mana harus gue tekan? Iya. Tenang, Bang. Makanya dia nanya kan. ada yang paling dominan Bang, itu diambil aja Bang. Oke. Wah. Bang, lupain nggak enakan, ya kan? Lupain ada temen gak enak nih, udah babat aja. Dibacain. Gini. Gue udah mulai percaya nih. Dibacain. Dalam politik Bang nggak ada teman selamanya, nggak ada musuh selamanya Bang. Iya, iya. Oh, yes. Kalau siapapun masuk ke politik, dia mau menang, dia harus melakukan perjanjian dengan setan dan menjual jiwanya. Terlalu berat Mas, ini Mas. Keluar dulu deh. Jangan kesana-sana dulu lah. Oh ya teman-teman perlu dicatat bahwa hari ini emang malam Jumat. Ah, ini kelakar Iya dan sobat sih. Iya sih ya. Enggak itu Iya. tadi lo yang ngomong sendiri itu gimana ceritanya? Yang mana? tadi ada yang Pertanyaannya dia nanya. pengen tahu. Ada Oh, tiga nanya. tekan kontrak Siapa yang kira-kira yang ditandatangani. capres tuh? Iya. Siapa? Heeh. Kalau saya nggak akan sebut nama, tapi siapapun orangnya yang punya karakter 3 presiden sebelumnya dia layak jadi presiden. Oh, yes. Punya karakter Soekarno, Siapanya tuh? Nah, Soekarno, Soeharto, Heeh. dan Gus Dur. Soekarno, Soeharto dan Gus Dur. Ya. Dia Itu kan punya bisa karakter tiga-tiganya tuh. Ya, harus ada. Mewakili ketegasan, pemberani, tidak takut apapun, tidak takut dunia ada di Soekarno. Ya, gitu. Terus di ngayomi rakyatnya, swasembada pangan harus seperti Pak Soeharto. Oke. Gitu. Tapi secara pluralnya, meleburnya, memberikan semua sama rata seperti Gus Dur. Menarik nih. Berarti Gitu. giring dong. Wih, giring lagi Mas. Udah gini mah nyanyi aja. Biarlah aku. Terlalu menggiring nih. Iya, gitu. Eh. Jadi karena menentukan nih nanti presiden kita yang kepilih siapa, menentukan nanti ke tahun 2029 selanjutnya. Apa gimana? Gitu. Menentukan ke pemilu 2029. selanjutnya. Ya, Oh. ya. Gitu. Bisa jadi pemilu selanjutnya nggak ada pemilu lagi loh. Wah, Karena kalau ada Noto Negoro, Nah, Goro Noto ini Negoro. Goro-Goro nih. Ini Bukannya kata di tahun ini, bukan? bukan tahun ini ya. Kan, Bisa jadi hal ini. Gue lama-lama merinding. Sebenarnya mah beneran. Ini serunya. Ini baru di episode ini perdana kita panggil analis langit karena kan berdua adalah analisis yang bener kan. Nah, Sebenarnya Goro-Goro mah harusnya tuh terjadi kemarin waktu Harusnya? Prabowo dengan Jokowi tuh. Heeh. Yang ada kecurangan nih harusnya Iya, Prabowo iya. yang menang nih. Heeh. Ya kan? Kalau Prabowo gak nurunin aja atau gak cooling down, itu jadi tuh. Oh iya. Ya. Makanya yang Waduh. yang ngerancang nih, yang kalangan yang ngerancang nih, waduh Prabowo malah ngalah, malah diem. Mau jadi menahan. Aduh. Aduh. Nggak jadi deh. Seru sekali. Kayaknya reaksi Israelis kayak senang gitu ya. Nggak tahu sebentar. Pemirsa, saya harus mengklarifikasi Oh, yes. bahwa saya ketemu Mas Reja ini baru di sini. Jadi saya sama sekali gak ada hubungannya tadi. Penjelasan Goro-Goro itu saya nggak ngerti. Bukannya Mas Sensat yang datengin buat milih Gak ada, KG3? gak ada. Iya. Ya, Request kan, Mas? Request kan? Iya. Nah, terus sekarang tuh kondisi Seru ya? kita kan Indonesia nggak bisa lepas dari mistis klinik ya, Heeh. gitu. Jadi ketika ada kampanye seperti ini, ada yang datang ke gunung, ada yang ziarah segala macam. Tapi nggak bisa dipungkiri, pasti ada Gitu. gitu-gitu. Ada. Heeh. ada Pasti ada. petilasan sana tuh kalau mau jadi Heeh. pilih ke sana. Iya. nah, Itu Ya? ada ya. Ada yang ziarah dulu nih gitu Ziarah kan. dulu nih, gitu kan segala macam. Terus ada juga yang menyangkut pautkan sekarang itu kondisinya kayak Goro-Goro itu sama dengan perang Mahabharata. Wah, gua nggak nonton lagi di Antv itu. Iya, nah gue lihat, gue tahu. Terus ceritain. Nah. Sih tertarik. Tahu kan? Ya di konsol. Gue kalau Mahabharata gue paham kok. Oh, Paham oke, ya? oke, oke. Nah di perang Mahabharata ada Sangkuni kan? Ada. Sudah jelas siapa Sangkuninya kan? Siapa Sengkuni? Gak boleh disebutin. Jangan begitu-begitu Mas, jangan siapa-siapa. Iya. Iya. Sengkuni itu patihnya Hastinapura. Iya tahu kalau Sengkuni Iya, saya masih tahu. itu. Tahu kan? Pamannya Duryudana. Ya, Aku ceritanya pun masih tahu. Saya masih tahu kalau Gitu. Sengkuni, sisanya saya nggak tahu. Sangkuni itu kan Duryudana dia itu- gak terima kan harusnya Iya. gua jadi raja nih. Heeh. Karena gua begini gak jadi raja gitu. Iya. Akhirnya dia merusak tatanan. Akhirnya dia merusak. Iya. Heeh. Nah Sebenarnya dia- sekarang itu mereka di atas itu lagi nyari siapakah Krishna. Karena siapapun Krishna berpihak ke partai yang mana, calon yang mana pasti menang perang. Sama seperti Mahabharata. Krishna berpihak ke Pandawa. Yes. Oke. Gitu. Seru nih, seru. Ya tapi dia curang tuh. Iya. Menurut gua Krishna, dia pakai ilmu langit Heeh. buat ngasih bocoran ke Seru Pandawa. nih, nyambung nih. Kita Gen Z Iya, ini milenial Ini cara Ini baru matinya nih. segmen baru lawannya lagi. misalnya nih. Seru ya. Oh si Bisma majuin Sri Kandi, tuh terus Dorna, ini majuin nih Desrajumena. Heeh. Menurut gue
Krisna curang tuh. Ya emang harus curang untuk mengalahkan kemungkaran. Nah, tuh. Diajak curang, dia licik, harus hadapi dengan licik. Sama orang sombong, kita wajib sombong bro. Pahala katanya ya, sombong ini ya. Ah sama nggak bahas. Oh iya, oke oke. Sorry. Gimana Mas? Cuma Mas Rilis doang yang dari tadi kayak Enggak, malah dia yang gitu, makanya kita pengen tahu. Atau enggak, ternyata mendem juga ya? Reaksinya Mas Rilis, Kontrak yang mana? penasaran sih. Heeh. enggak, itu cuma Bang Hensat ya yang kontrak ya. Hah. Kita seneng langit juga. Gitu. Tuh kan, udah kelihatan dulu. Dia tadi begini-gini, Iya. gitu Kalau soalnya. ngomong Prabowo hari ini, pertanyaannya sama. Prabowo ini terkejut sebenarnya juga. 6 bulan yang lalu, loh ternyata di Barak sudah hilang semua. Bang. Di Barak ini semua sudah hilang, loh mana Pak? Ini jadi bukan karena ini kan banyak perdebatan. Prabowo yang dimanfaatin, Jokowi apa yang dimanfaatin? Kalau saya ngomong 6 bulan yang lalu Prabowo kaget, sudah hilang semua Barak saya. Nggak ada pendukung di belakang. Paham maksudnya ya? Artinya Bang Hensat enggak paham saya juga artinya paham. begini. Saya Enggak, juga paham. berarti mereka dulu masih nyambung nih. Kita ngomong begitu tadi kita ngomong di hari ulang tahun TNI kemarin. Oh iya benar. Gimana tuh? Siapa bintang 3 hari ini yang mikotnya di luar Jokowi? Nggak ada. Sampai di bintang 1 itu semua mikotnya dari Jokowi. Prabowo nggak ada. Makanya beliau ngomong, agenda politik Jokowi itu ada 2. Kuasai tentara, kuasai intelijen. Tentara udah selesai bos. Sudah selesai, siapapun Panglima TNI, siapapun. Jadi kalau kita ngomong langit tadi, ada kita didistorsikan dengan drama-drama yang sudah ada. Tapi yang sesungguhnya sebenarnya, Jokowi ingin membangun wangsa. Bahwa saya adalah Raja Nusantara. Waduh. Kalau sampai ngomong 3, Jokowi 5 bos. Kita ngomong Jokowi 5. Kita kelompok itu diskusi kita dengan Budiman terakhir. Kita mau apa hari ini? Budiman tuh. Budiman Sujatmiko. Kita mau apa? Kakak gue juga ada Budiman. Budiman Sudarsono. Gitu loh. Kita mau anti militer, kalian kan dihidupin semua sama tentara, aku tahu. Termasuk bosnya itu siapa? Kita kan yang tahu. mana Bang? Yang mana Bang? Siapa? Yang Udah bang, siapa, gak usah ditanya. Sebut nama lagi. Semua nggak ada ceritanya gitu. Makanya kita waktu itu memberanikan diri. Kalau kita ngomong hari ini militer sudah di Jokowi bos, bukan di Prabowo. Makanya Jokowi terakhir ngomong, saya sudah tahu intelijen saya soal partai-partai, sudah selesai Pak. Hari ini tinggal 1 tok, nagih janji ke Mega. Ya itu. Nagih janji ke Mega. Ya itu. Mana pejatennya? Itu dia. Mana apa? Mana pejatennya? Pejaten. Kamu terus pejaten tak ambil. Ya ini adalah konfirmasi saya yang kedua, saya baru sekali ini ketemu Rajesh. Takut. Jadi saya juga nggak ada hubungannya Pak. Lu lumayan ini Dosen, Mas. Pak, dosen. Mas, lumayan Pak. salah datang hadir di acara ya. Kayaknya salah Tiga part salah salah. tongkrongan Tiga nih. proposal tadi yang kita sebutin nih. Ntar proposal dicabut. Tiga-tiganya. Saya juga nggak tahu Mas ini. Ya. Jadi ini Mas berubah tema nih, bukan pemilih pemula, pemilih langit nih. Gitu. Kalau kita ngomong langitnya di situ bos. Ya. Betul. Langitnya ngomong di situ. Wah. Jadi Jokowi mau bikin wangsa. Jadi dia menyatakan bahwa saya yang bisa menyatukan Nusantara ini. Tapi menurut gue Jokowi baik men. Baik. Ya emang nggak ada yang bilang jahat Nggak Mas ada yang Hensat. bilang jahat. Bahkan Bang. punya 5 sifat loh. Iya. Oh, kenapa jadi kayak tendensinya tadi Kan jahat? tadi kan loh? kita memastikan. Ini yang penting ada ucapan itu ya Bang ya. Jokowi itu baik. Tadi Mas Hensat cerita mau ke sini dia diundang TV, saya marah-marah di sana. Di sini ciut ya. Di sini Takut saya- salah ngomong. Tapi betul tadi kata Bang bilang gitu kan, Pak Jokowi membuat wangsa kan. Karena kalau di dalam Apa itu wangsa? ya ini abad yang baru, bangsa yang baru, Dinasti. zaman yang baru, dinasti yang baru Dinasti. gitu. Iya, Nah iya. karena Pak Jokowi ini kan dia adalah Satria Pambukaning Gapuro.
Ada lagi tuh Gimana istilah apa itu Satria? artinya? Satria Pambukaning Gapuro. Pembuka gapura. Iya, semuanya tahu lah, baca semua Jayabaya pasti ada lah ya. Iya. Soekarno itu apa. Nah, Pak Jokowi Satria Pambukaning Gapuro. Makanya dia bikin ibu kota Nusantara namanya gitu iya kan juga segala ya. macam. Ngeri juga Gitu. nih pembahasan ini. Nah, yang tadi itu kan nagih penjaten. Kalau di ramalan Jayabaya atau di Sesubaki lawan Semar gitu ya, atau si Sabdo Palon nagih janji. Jokowi nagih janji ke Mega. Jokowi lagi janji kemarin. Nagih. Ya, nagih. Nagih janji. Karena sebelum Jokowi seperti sekarang itu ada taken kontrak, ada perjanjian. Yang sudah lama itu berlalu, sudah lama kok nggak pernah dibahas-bahas lagi ya gitu. Oh, ini udah kayak dua nyambung. Bener itu, Mas Hensat. Saya baru pertama Menurut- kali ketemu ya. Mulai balik, mulai keluh lidahnya. Apa itu kisi-kisi dari Mas Hensat untuk diterjemahkan oleh Mas Rilis dan Mas Reza? Ya gua rasa Jokowi baik ya. Enggak, satu hal aja menurut gue sih yang belum dibicarakan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu pengen tahu setelah dia tidak lagi menjadi presiden, PDI Perjuangan nih ngasih apa? Posisi apa ke dia? Nah, ngasih apa, Bang? Karena Pak Prabowo kan sudah nawarin kunci tuh, mau Iya, jadi ketum mau boleh, ketum boleh, mau ha-ha. jadi ketua Dewan Pembina Iya. boleh, Golkar juga begitu. Tapi kan dia tahulah cara berterima kasih. Masa iya saya harus nyebrang, gitu ya? Tapi kan ini wajar. Abis ini gua mau kemana? Gitu. Makanya taruh juga tuh. Belum kepikiran ngelukis, belum kepikiran bikin album gitu kan. Sang, udah masuk PSI lah. Wis. Gitu. Minimal kamu punya rumah, nanti kalau papa nggak ada juga ya papa ke situ, bapak ke situ Oh, ya. berarti itu Oke. jadi ketua karena arahan Bapak. Ya jelas loh. Pak ada restu orang tua Jelas. kan. Restu apa disuruh kan beda nih. Langsung ada pikir. Ya jelas lah, itu udah pasti diarahkan. Ah, Makanya oke. kalau nanti ya Oke, Ibu Mega bilang Pak Jokowi setelah misalnya nih setelah tidak lagi menjadi presiden bersama saya lah menjadi anggota Dewan Pembina, itu pasti balik tuh dukung Ganjar. Tapi Ibu Nah, Puan oke kayak gitu. Oke, nggak masalah. Tinggal pertanyaannya adalah Ini nih langsung nih kabar ini. tinggal pertanyaannya adalah Pak Prabowo itu gimana tuh kalau ditinggal Pak Jokowi? Masih terus maju kah? Atau gimana? Karena bisa jadi itu yang tadi barak-barak itu, begitu Pak Jokowi pindah ke Diterjemahkan Ganjar nih. ya. Diterjemahkan Ya. nih ke realnya nih. itu kan Projo juga pindah. Oh iya dong. Terus Projo pasti pindah. Pindah. Kan nanti 16 Oktober tuh ada apa Rapimnas. Bisa diralat, orang Bisa PSI aja diralat. bisa diralat Oh, ya. oke. Ganjar, Yeni Ada plot tiba-tiba twist nanti. Iya, revisi. ada plot nih twist. kalau ini kan kabar langit, ini kabar ordal. Revisi ya, revisi. Kita mau kedatangan Pak Prabowo, jadi bukan Ganjar dulu gitu. Oh, itu bisa. Ya emang kayak gitu. Terus Agustus dia bilang Ganjar, terus kemudian 2023 tiba-tiba direvisi, terus Kaisang jadi Iya. agak goyang-goyang juga. Jadi kalau kemudian nanti gini lah, Projo itu dia mau rakernas, mau menentukan siapa. Iya. Itu kan dia tunggu sampai pengumuman itu tergantung Pak Jokowi mau kemana. Begitu dia umumin Ganjar, Pak Prabowo bingung. Dia akan berkuda sendirian. Lah ini gimana sih? Jadi nih. Terus tiba-tiba Erlangga, bos sorry ya Pak Prabowo, saya diperintahkan Pak Lurah untuk pindah geser. Akhirnya dia mau tidak mau, suka tidak suka dia sama PAN. Sama Erick Thohir tuh. Prabowo Erick Thohir. Atau tiba-tiba misalnya, tapi nggak bisa kalau sama Yusril tuh dia nggak punya kursi soalnya. Jadi mungkin sama PAN. Jadi bisa jadi tuh Pak Prabowo Erick Thohir. Terus Ganjar sama Siapa tuh? Iya, sama siapa nih Ganjar nih? sama siapa tuh ya? Gibran. Sama Gibran kali. Sama Gibran. Oh, Nah, terus oke. Anies sama Caimin. Ganjar Gibran berarti PDIP itu, Bang. Ya nggak apa-apa, boleh Kuat dia. lah, Nggak santai masalah. gitu. Yang penting Santai Projo ya. tadi kan. Ya, yang penting itu Pak Jokowinya kemana. Jadi emang ini masih betul tuh kata Bang Railis tadi, ini memang terserah Pak Jokowi. Makanya diain nih. saya bisa katakan sekarang Pak Jokowi itu baik. Ini udah terencana kalian ya Baik, ngobrol iya. gini Nah, ini udah begitu. untuk Udah ini satu ide Mas Hensa. Kalau nih. ditanya Kesana, kira-kira kesana. strateginya Pak Jokowi gimana? Ini perpaduan Heeh. antara supir bajai dan mama sen kiri belok kanan. Oke. Jadi cuma dia yang tahu tuh. Betul. Oke. Betul. Oke. Baik Pak Jokowi. Yes. Berarti kita udah mulai kelihatan yang nyodorin kontrak siapa ya? Iya. Yang bayaran paling mahal tuh yang mana? Jadi kira-kira Dari begitu condong permainan. nih. Nanti siapa yang menang juga kan bukan tergantung rakyat. Tapi Oh,
tergantung yang ngitung dong. Iya dong, tergantung Saya mereka. kaget loh, deg-degan loh. Ih, siapa emang ini? Ya, tidak tergantung rakyat ini. Maksudnya apa gitu kan? Jadi balik lagi ke sini, wapres pilihan Capres, Bang. Ya udah boleh wapres nggak apa-apa. Wapres deh. boleh lah, Capres cawapres deh. capres pilihan pemula. Siapakah dia? Oh, Pilihan tapi pemula. Siapa, Bang? tapi pertanyaan ini setelah tadi kayak mengarahkan ke ini kalau misalkan ke Ganjar sama Iya. Gibran gini gitu. Iya. Masuk nih emang udah. Itu sih kalau menurut gua kalau Prabowo Gibran ya. Enggak, Ganjar Gibran. Enggak kalau Oh, Prabowo, Gibran, dulu nih, itu Ah. bisa satu putaran tuh men. Bisa satu putaran tuh gimana Oh, tuh iya. maksudnya tuh? Yang menang Prabowo Sekali Gibran. walaupun Pasti. tiga Oh, iya. capres Overpower ya. Overpower ya? Kalau kemudian Masa sih? Ganjar Gibran juga bisa juga satu putaran tuh men. Oh. Bisa ya. Tergantung Kalau Gibran berarti. Anies, Muhaimin sama Ganjar bertiga itu juga bisa satu putaran tuh. Iya. Tapi kalau saya boleh Kok bisa menyarankan bertiga mungkin sih, ya, Ya. kalau saya boleh menyarankan walaupun saran saya nggak akan didengar gitu. Tapi udah gini. Jangan ntar didengar jadinya. Oh iya, sengaja memang makanya saya ngomong di sini baru didengar. Ada nyarioskan Sunda tuh sok tiasa lah. Iya. Emang orang Sunda deh, kok lu tahu? Ada tadi ya. Oh, Bang di bawah nih dari Sunda sama Mas Ensat nih. Ada. Kan udah transfer udah masuk. Wah, Udah emang masuk nih. transferan. Bisa aja. Ini ada transferan. Udah kenal. Nungguin ya? Kes lah. Nungguin transfer aja. Kes. Oke. Jadi ya kita semua tahu ya bahwa dana politik atau kampanye itu sangat besar sekali. Ya kan? Ada yang dikeluarkan dari dana APBN dan lain sebagainya gitu. Terus bisa jadi 2 putaran walaupun harus 1 putaran karena ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan untuk beberapa orang. Drama yang dikocak-kocak diaduk-aduk itu sangat menjanjikan bagi beberapa orang. Oke. Jadi kalau saya boleh menyarankan kalau benar kalian sayang sama rakyat, udah gitu. Nah, Prabowo sama Ganjar udah. Langsung aja udah. Orang settingannya udah gitu. Saya walkout nih. Boleh Bang, biar ada gitu satu yang walkout. Enggak, dia kalau lu bilang Prabowo sama Ganjar, kenapa walk out? Karena gak disebut Gibran tadi. Iya. 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 Iya, udah di sini mulai kuncinya- udah mulai ngalah kuncinya nih. Gibran. Udah mulai kayak pasrah. Emang tuh kalau Prabowo lawan Ganjar kira-kira yang menang siapa? Kok konsul ya? Dilawan nih. Kaki ini emang mau kontrak kayak dia mau mana? Karena yang baru tanda tangan kan ke Gibran doang nih. Gini Mas sih Ensat. sebenarnya Ya masa pengamat terus mau sekali-kali jadi menteri ah. Wis. Gimana Bang Relis? Enak nih kayak gini-gini nih. Ya Prabowo Ganjar siapa yang menang? Bisa dipakai nanti videonya kan. Iya, dipotong di TikTok ya. Iya, kalau siapa tahu Mas Ensat jadi menteri beneran kan Iya. nanti masa lupa sama kita gitu. Menpora gitu. Minta Orang Projo aja bisa jadi menteri. Wis. Ya. Mau kominfo juga berarti? Jadi Hah? siapa yang menang? Mau kominfo juga? Boleh. Boleh. Jadi siapa yang menang nih? Jadi siapa? Siapa yang menang? Ah. Ya mari nanti kita Kalau- saksikan bersama-sama aja. Enggak, Karena kalau- ada plot twist, ada fast victory. Ini kalau saya ngomong ini apa gitu, nanti mereka akan berubah langsung skenarionya. Wah tuh. gitu. Iya. Jadi jangan lebih baik dibocorin. jangan Gimana? viral ya. Ini kalau saya ngomong nih, Ngomong. Nanti Misalnya, berubah. dirubah skenarionya. misalnya yang menang Ganjar. Nggak usah dibedain. Misal. Itu yang menang jadi Anies. Naik Aldi Taher. Nah, bagus. Jangan, ini kepentingan Mas Ensat pribadi. Kita nggak dapat untung. Ini jangan viral ya videonya. Makanya saya paling bisa saya cuma menyarankan kalau boleh sebagai seorang rakyat ya nyaranin aja gitu. Ya udah gitu. Mending itu aja gitu. Tolong ini adalah program hiburan sekali lagi ya. Nah, artinya gini, dalam artinya gini Bang, saya mah netral ya, saya mah nggak dukung siapa. Karena saya cari makan sendiri, bukan dari Prabowo, bukan dari Jokowi, dari siapa enggak gitu. Nggak ada urusan gitu Iya kan. nggak apa-apa juga. Makanya saya netral. Emang dari tadi gua mau masalahkan lu makan sama siapa? Iya enggak. Saya cuma ngomong, saya nggak makan dari Pak Jokowi atau Prabowo. Maksudnya, gitu. Mas Ensat, maksudnya nyindir kali. Kalau itu aku nggak berani Bang. Itu syukuran aja. Gua jujur-jujuran aja, gua netral juga. Netral ya Bang ya. Oh, Semuanya netral. gua ajak makan. Wah, bisa banget, kenyang banget tuh ya. Bagus. Makanya 3 proposal masuk tuh ya. Dibuka-bukain, marah banget. Itu kalau dari langit ya, gimana caranya supaya proposal cepet cair? Kan udah masuk nih. Udah Tapi kan belum cair. Udah nggak mau kabur. Nah, Mas. gimana caranya tuh? Oke. Jadi masih Malam Jumat, kabur-kabur. ngomong malam Jumat. Ron, berarti Nah. ini maksudnya udah konsultasi nih. Iya. Ya, kasih tahu Ini- rating gue. Oh, ntar gua kasih red ya. Oke. Warna Nah, biru. Ini udah Lu perlu dupa-dupa nggak? Dupa. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah Sukanya terlalu apa? itu. Mau pakai dupa bisa, pakai kemudian bisa, pakai ABG bisa. ABG.
Astagfirullah. ABG itu panjangannya apa? Bukan, Tanya bos, dulu. itu Ada panjangannya apa? A. Jangan ke gua lagi dong. Itu digital, jejak digitalnya kelihatan men. Iya. Abang maksudnya. Abang gitu. Apalagi itu abang men, bahaya juga itu urusannya. Ya emang Tanah Abang lagi bahaya sekarang Iya, kan kalah sama maksudnya Tanah e-commerce kan. Abang. Mau kain nggak gitu. Gitu. Gimana sih? Siapa yang Gimana menang sih? kira-kira? Udahlah kita ikutin kamu aja lah. Aku ngikutin Bang Reli saya lah yang dari tadi juga. Iya. Soalnya yang Lah, dapat gitu. yang dapat dari langit itu Tapi- Pranowo. Kalau Anies Gibran tuh nggak mungkin ya? Jadi Lalu Prabowo ini- Tunggu. Lalu nih apa nih maksudnya nih? Pranowo maksudnya gimana? Pranowo. Jadi Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Pranowo gitu. Tuh kan Yang saya Prabowo dapat ya. Ganjar sih. Yang Itu saya di dapat. putaran kedua apa cuma emang itu? Endingnya itu. Endingnya jadi satu pasang itu mereka. Iya. Prabowo sama Pranowo. Iya. Jadi Kalau nanti capresnya nggak jatuh sakit kolaps. Coy, jangan begitu-begitulah. Jangan lu nih tahan. Ini tuh, Tapi kan itu ini nggak dua-duanya mendoakan capres ya. tadi tuh. Ini nggak mendoakan Itu kan ya. dua-duanya Enggak. capres tadi. Betul. Ini kan Tunggu nih, ini penting nih. enggak, emang gua lagi ngarang-ngarahin ke Agak tempat takut. lain lu malah dibalik-balikin lagi. Prabowo, Pranowo kan Bang dua-duanya Reli boleh capres. kan langsung Betul. pilih. Kok bisa jadi Gitu sih, sepasang tuh gimana Yang ceritanya? tadi Dawasa bilang nanti ada plot twist. Plot twist. Jadi Ada alur yang berubah. Gini deh, plot twistnya setelah apa sebelum pemilihan deh? Kalau dari dua putaran nih, bahkan kalau misalnya nanti dilihat nih datanya ya, datanya udah masuk, ngusip pemilih segala macam dari situ, itu baru datanya akan berubah, akan berubah tuh skenario nya. Pas data Data apa? Udah masuk. Data masuk pemilih. Iya. Hah? Kok emang bisa begitu? nggak bisa udah. Prabowo Masa sih? Ganjar tuh make sense nggak? Coba kita ke Bang Reli dulu deh ini. Iya Bang Relis sih. Kalau Prabowo Tadi kan ngomongin Ganjar soal nih ya. Karena ada Pak juga Jokowi kemana kan? ada juga pendukung yang mengatakan ini selama namanya pra ini nggak akan jadi. Wah, Namanya juga tendensius Berarti banget. Anies Nggak, dong. maksud gua Tendensius banget tapi itu Mas Hensat, jangan begitu. lah, Jangan kan kita terlalu ngomongin- kasar. Ngomongin Gibran. Gimana sih? Tadi prak. Bikin ngomongin Anies. Maksudnya ini apa? Secara analis langit kan tadi Kan make ini sense gitu Prabowo ya. Ganjar ini kan nggak ada mungkin kalau memang tadi ya endorse-nya cawe-cawenya Iya. ke Pak Prabowo nih. Iya. Kalau nggak jadi misalkan nggak Pak Jokowi nggak cawe-cawenya ke Prabowo misalkan tetap ke Ke Gibran. Ganjar. Nggak Ganjar. kedua-duanya maksudnya nggak kedua-duanya karena itu bukan pilihannya Pak Jokowi, ngerti nggak maksudnya? Oke. Nah itu gimana, masih tetap bisa menang nggak? Ini terlepas dari tadi apa tadi namanya baraknya Pak Obama. Jokowi ke enggak, barak tadi yang dimaksud ini loh. Pertarungan hari ini itu kan terakhir tinggal begini aja. Bagaimana Prabowo sama Ganjar. Ya. Itu hari ini kita berdebat, muter, Gibran, kita di bluffing terus, dikasih sajian itu. Ujungnya kan ke sono. Ujungnya siapa tadi? Prabowo Ganjar. Ini gua nggak main datang sih ya. Kenapa sih? Bang Relis juga mempercayai Prabowo Ganjar itu adalah duet yang possible untuk dilakukan. Ini Mas Anies gak disebut-sebut loh secara dari data tadi ya, ini. secara data Nggak apa-apa pemilih lagi. ya. Itu possible dilakukan nggak kalau Prabowo bener Ganjar? ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Ini terlepas Pertarungannya- dari Pak Jokowi di belakangnya ya, anggaplah nggak milih pertarungannya kan dua-duanya. begini itu. Kita tadi ngomong pemetaan kan gitu kan. Ngomong kesini deh. Hari ini kalau dia paksakan BDI Ganjar untuk apa namanya? Untuk jalan sendiri ya, dengan pasangan siapa? Itu efeknya bukan ke Ganjar. Efek elektoral aja ke BDI. Ya, betul. Karena ya itu tadi janjinya ditagih. Kenapa hari ini influencer pada diem dan langit tidak seberapa berisik? Mantap ini, saya suka ini. gini-gini. Hanya terakhir si Rocky Gerung. Ini kan ditodong ini. Mau apa kamu? Jangan rame-rame terus kan begitu. Wah, Kalau sudah yang itu belakang pada main semua, mana berani pejaten. Oke. Ini coba kita coba kita Ini episode tersusah, ini bab tersusah ya by the way ya. kita review ke belakang sampai hari ini tuh udah hampir ndak ada kita ngomong apa namanya ya kayak celotehan itu, bahkan si Denny Siregar sudah frustasi, sudah saya Yeah. tidak bisa ngapa-ngapain kan begitu kan, karena ya sudah, karena mereka kejebak dukung mendukung gitu loh. Nah ini hari ini kan kita semua dijebak untuk dukung mendukung sebenarnya. bener ya. Tapi kita melihat di sini mau sesuatu gitu loh.
mau sesuatu gitu. Kalau kita ngomong politik milenial, saya hari ini tidak percaya bahwa hari ini milenial itu mampu mendominasi. Kesedot maksudnya jadi melakukan represi. pilihan. Hari ini belum. Ini trial aja. Trial sampai 2-3 tahun lagi lah. Baru kita bisa berharap itu. Karena orderan kita bukan siapa yang mau jadi, tapi aman. Itu. Siapa yang aman? Kita tuh bagaimana caranya aman, damai, sentosa gitu. Nggak terjadi goro-goro. Tapi lebih banyak orang yang pengen goro-goro. Gitu loh, gitu. Orderan kita katanya. Kalau tadi Orderan kita yang bingung banget nih kayak udah. Bang Hesat rada diem. Kalau tadi bahas Langsung milenial itu kan kebagi dua ya, Gen Z itu kebagi dua. Iya. Ada Gen Z yang rapuh, ada Gen Z yang tangguh. Betul. Oke. Gitu. Makanya tadi betul kata Bang, kalau dijadikan sekarang tolak ukur tumpuan bahwa bisa nyedot tuh Gen Z, belum sekarang mah. Belum ya. Karena lebih dominan yang rapuh daripada yang tangguh gitu, dikit banget gitu. Nah, tapi sekarang tuh harus bagaimana caranya kita nge-branding capres atau cawapres supaya minimal si Gen Z lihat, oh ini capres dengan cara apa? Main TikTok kan. Gitu. Situ banyak pakai musik-musik ajab-ajab segala macam ngikut zaman itu gitu. Orderan kita mah gitu ya, Bang ya? Jadi yang penting damai pemilu. Iya. Siapa yang jadi ya terserah lah. Ya kan Kristen Jadi- juga sebenarnya pengen damai, tapi nggak bisa ternyata. Terserah. Kalau kita ngomong langit sebenarnya ini kan persoalannya begini, orang mau menjatuhkan beliau, kita ngomong sejarah wayang lagi dari 3 periode itu sebenarnya tidak akan mungkin dilakukan gitu. Betul. Kalau mau menjatuhkan Jokowi jadi begini kalau ngomong langit tadi. Ya. Ada kan harta tahta wanita kan. Ya. Nah, 3 ini tidak boleh diambil kalau mau berkuasa. Betul. Gitu loh. Lalu salah satu dihilangin, Pak Jokowi wanita dihilangin. Sampai hari ini mana ada isu soal wanita Jokowi? Tidak ada. Soekarno, Soeharto, kalau Gus Dur. Mega, Gus Dur masih ada. Masih. SBY masih ada. Masih. Jokowi Iya, sampai Jokowi hari cuma ini iri-irian tidak doang. ada isu wanita. Itu Cuma kalau mau iri-irian ngalahin Ya. bos, mainin isu perempuan gitu loh. Iya. Karena itu Gak mau. karena Nggak itu mau, Pak pantangan. Jokowi baik, Pak Kalau Jokowi ngomong baik. langit itu pantangan. Ya. Jadi dari 3 ini harus dikorbankan. Gitu loh. Iya, dan ada bukan salah satu sih kebanyakan Bang. Dia tuh kalau dalam perang harus ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Rakyat. Nah yang kayak gini nih, yang bahaya gitu loh. Betul. Kayak gitu yang bahaya nih. Gitu. Jadi kalau kata itu kayak kondisi perang Mahabharata, ini sekarang itu bagaimana Sangkuni menggiring Pandawa untuk berjudi. Sekarang itu kondisinya. Gitu. Itu sebelum Baratayuda. Itu sebagai menurut itu. Sebelum Baratayuda. Apa? Oh di Bang. buku seri C itu. Seri C. Serius, Cek. Seri C. Gitu. Makanya tadi kan Era Kosasih. era kosasi, bukan tentang es? Bukan. Oh bukan, itu benda awalnya. Kalau tadi nyangkut pautnya ke yang tadi tuh soal kekuasaan harta tahta wanita. Nah sebenarnya gini, kenapa sih beberapa orang kayak misalnya tadi aja yang saya sampaikan di awal, oh Pak Prabowo tuh harus nyari tongkat di Penogoro, gitu kan? Udah sama Anies tongkatnya. Kayak gitu kan? Nah ada yang mengaku di Anies tuh. Yang lain ada udah di gua kerisnya. Oh. Gitu. Tapi intinya sebenarnya Terus itu Nogo Sosro. Nogo Sosro. Nogo Sosro. Gitu. Nah Saya kalau juga bicara ingat. Tinggal keaslian, lu. Enggak. Gue cuma Nah, Ini gue Sampai botol loh ini. gitu. Ini gue Nah kayak lu tadi bang. banyak orang terfokus kepada bendanya, Oke. kepada Wah, iya. bendanya nih. Harusnya esensinya. Wis. Gitu. Kayak misalnya nih, Apa itu esensi kata itu, dari nyambung ke tadi? harta tata wanita, Oke. gitu kan. Kalau mau belajar dari sejarah, bukan cuma baca dan hafalin sejarah, kita lihat bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya sangat layak menjadi raja dan ayahnya juga jadi raja. Tapi dia nggak mau, dia turun, ya kan. Akhirnya dia kan lebih lama diurus sama neneknya tuh, gitu kan. Dia melipir dari tahta atau dinasti kerajaan tuh. Dia bergerilya akhirnya kan. Nah jadi kalau misalnya harta tata wanita tadi itu sudah dibuka sama betul sama Pak Jokowi, gitu kan. Makanya nggak ada isu wanita. Nah mereka tuh bagaimana cara menjatuhkan Jokowi karena nggak susah isunya nih, wanita nggak bisa nih Pak Jokowi nggak ada gitu. Akhirnya mengembangkan kembali bagaimana seorang memecah yang tadi tuh
ada TNI segala macam, udah nggak bisa, udah dikuasai. Jadi kalau esensi dari tongkat gitu kan, atau keris gitu. Nah si keris ini kan kita tahu ya bahannya besi, bahannya tuh besi. Nah untuk menjadi keris di tempatnya bagaimana? Dibakar, dipukul, belum lagi diukir segala macam gitu dengan sebuah tempahan hidup. Jadi akan sangat percuma kalau menurut saya punya pusakanya tapi nggak tahu esensinya, akan menjadi monyet yang megang kelapa. Gitu. Tapi gini ya, gue tuh nggak yakin ada orang mau menjatuhkan Jokowi deh. Bang, iya. Karena menurut gue selama ini emang nggak ada. Kita itu cuma pengen, bukan kita ya. Sebetulnya sebaiknya Kami. emang Pak Jokowi itu selesai sesuai waktunya aja. Jadi emang nggak usah dijatuhkan. iya. Maksud gue emang udah gantian aja. Gitu. Tapi kan udah jadi hal umum kalau ada yang bilang isunya Pak Jokowi. Masa sih? Situ-situ lagi kemana? Kayak gitu. Kemana arahnya lagi? Enggak, gue nggak percaya gue. Iya kan ya itu Iya, isu ada tuh. Isu doang kan begitu. Tapi kan kita nggak termakan dengan itu kan. Iya, Iya. maksudnya gitu. Nah, Pokoknya gitu. ada yang mau menjatuhkan Pak Ada. Jokowi. yang Ada banyak isu-isu ya kayak ada gitu. isu itu berarti kan mau menjatuhkan Pak Pak Jokowi. Berarti ada tuh. Saya belum pernah dengar isu itu. Wis, Mas jangan mau enak sendiri dong. Iya. Heeh. Pokoknya Pak Jokowi baik. Iya, ijazah dibilang palsu itu kan ada mencakup ada, jangan Iya. dibilang nggak ada. Kasihan yang udah bikin itu. Nggak bisa wudhu Isu ya. apa lagi? Nggak bisa Wis, sholat. Mas kan main Twitter, Mas. Iya. Heeh. Masa Mas sih? terkena gelembung bias Enggak, apa kalau gimana? apa itu saya nggak jelas. Wis. Jadi kalau menurut gue sih memang sebaiknya sesuai jadwal aja. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, tapi memang yang menurut gue mengagetkan dari seorang Jokowi itu adalah, gue nggak tahu ini mengagetkan atau kejeniusan ya, dia pengumuman cawe-cawe itu, sehingga memang kali ini orang-orang rebutan pengaruh Pak Jokowi karena dia ingin cawe-cawe. Kalau dari hasil surveinya kedai kopi, rakyat Pak Jokowi cawe-cawe untuk bangsa dan negara tuh 60% suka, 40%-nya nggak suka. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi kalau menurut gue sekarang memang Indonesia ini tergantung Pak Jokowi kemana lah. Misalnya ada kereta cepat utangan 70 triliun 1 bulan 267 miliar kalau nggak salah selama 30 tahun. Itu utangan luar biasa ya. Nggak kebayar juga tuh. Terus IKN bagus nggak bagus ya bagus lah. Jadi maksud gue memang harus ada yang nanti menggantikan Pak Jokowi ya. Tapi tujuannya memang memakmurkan rakyat lah. Kalau gue sih ginilah sarannya gampangnya ya. Pilihlah presiden yang bisa bikin tabungan kita nambah. Amin. Oke. Mengarahkan. Iya nih. Ini dari tadi pribadi Kan terus tabungannya nih. nggak perlu harus dari presidennya. Dari tenaga kerjanya. Tadi apa tadi? misalnya. Bukan dari Amin. Ah tuh. Mas, enggak ini Amin tuh Ini apa sih ini Amin. diskusi Bukan apa Amin. sih mengarahkan Bukan banget Amin. nih. Caimin loh mas. bukan, Bukan. itu udah duluan Amin belum udah sebut. ada. Jadi Udah. dari maksud gue itu kenapa gue ajak demikian. Jadi masyarakat itu nggak usah lihat yang aneh-aneh, lucu-lucu ini dukung siapa gitu-gitu. Pikirin aja kira-kira yang bisa real, Oh, bisa yes. bikin tabungan kita nambah tuh siapa? Itu dia. Gitu. Amin. Tabungan Keren. kita ya. Disebut lagi siapa orangnya tadi. Kan amin. Iya amin ya. Amin. Oke, udah lah bang. Iya, kayak lama banget ya jadinya ya. Heeh. Udahlah kita. Tapi kayak Reza tuh tadi kayak udah mengasih apa? Kisi-kisi. Konklusi juga Konklusi. atau Apa sih, bahasa kesimpulan. Indonesia apa sih itu mengasih? Mengasihi. Memberikan. Memberikan. Ya, itulah Mengasih. ya. Iya kan memberikan, mengasih ya. Lebih gitulah kayaknya. Lebih dikasih gitu. Enggak, kalau menurut gue belum. Oh, Belum. apaan belum? Harus Tiba-tiba. Konklusi deh boleh satu-satu Iya. terakhir nih. Kalau belum oke. Ya. Ntar Reza lagi. Enggak, Mau sensat boleh. lagi. Dari Bang Dari Relis saya, boleh. Rilis dulu, boleh. Tapi yang nyenggol-nyenggol tema boleh lah bang. Dikit-dikit yang capres di mata pemilih pemula gitu. Sama dan konklusi dari hari ini berkaitan lah. dengan ya. pendaftaran capres ya. Iya. Saya isu milenial dan politik milenial, politik pemula hari ini adalah trial untuk menghadapi 2004 ke depan. 29. Jadi bukan hari ini. Mic-nya boleh, Bang? Artikulatifnya untuk diuji, tapi hanya dites water, coba disentuh-sentuh. Memang agak susah ngomong milenial untuk politik itu susah banget. Nah, mungkin coba nyoba
trialnya pakai Kaisang, nah ini mungkin setelah pemilu ini kita itu aja tujuannya sebenarnya. Oh, iya. Jadi nggak ada nih capres dari milenial nih, cawapres juga belum tentu ada dari milenial di pendaftaran besok. Nggak ada. Wah, dengan tegas gak ada. Wih, mantap sekali. Makanya kan tadi saya bilang figuran itu. Figuran. Sakit hati nih. Nanti akan ada false victory. Tapi kan nggak tahu ya. Kemungkinan bisa terjadi gimana apapun. sih? Dari langit. Iya kan nggak tahu namanya. Karena besok belum terjadi, Bang. Benar. Jangan terlalu inilah Mas, jangan terlalu Padahal kayak udah mau take mempercaya hal-hal yang ini belum. Yang goib. Iya, ya maksudnya boleh, tapi jangan yang mengkultuskan gitu Iya, lah. saya aja biasa nggak percaya mau ucapan saya. Oh Mas percaya banget kayaknya. Langsung gak boleh. Bang Siapa Reza, yang mau boleh. duluan siapa? Kok Oh iya, kayak Bang udah Icat dulu mulai deh. ngerasa nggak ada gunanya kok. Enggak Mas. Buang waktu. Bagus, saya suka dia Orang marah-marah disuruh gitu. percaya. Tiba-tiba nggak percaya. Dia yang Gak ada, sendiri nggak percaya. gak ada yang nyuruh percaya juga dari tadi coba deh. Diulang-ulang, gak ada. Ya itu Emang sejak kali kebebasan. pertama kali datang itu gue udah ngerasa kejebak emang. Kejebak macet kan Bang? Ya katanya kita mau mengatakan Lucu terus kebebasan. Kebebasan. Ya kan? Kayak saya cuma menyampaikan. Ya ini Selebihnya kan silakan demokrasi serang aja. kembali. Iya. Oke, silakan Bang Icat. Beropini. Nggak ada, Nggak gue udah cocok lah, udah cocok. Cocok apa? Belum kasih tahu nih dari Nggak tadi. gini aja, ini buat para zillennials, para pemilih Zillennials. pemula yang Zillennials. muda-muda ya. Kalau lo nggak pengen milih atau golput, itu boleh nggak? Boleh. Tapi lo tetap datang ke TPS. Ngapain tuh? Tetap lo pakai itu kertas suara. Karena kalau lo nggak pakai, lo Dipakai orang, menyumbang, menyumbang potensi kecurangan. Betul. Jadi Oke. lo tetap datang aja. Minimal lo bikin konten lah. Tapi ya kalau bisa sebelum milih ya cari tahu yang paling inilah. Enggak kan gue tadi ngasih tahu. Jangan Ini kalau kayak mengarahkan protes- golput protes gitu voters bahaya. gitu loh. Hah? Protes voters gitu loh. Nah soalnya kan Iya. udah ada, wah nih susah nih ntar hari Valentine gue mungkin gak datang sini, wah masih di puncak, wah endes semua endes bro gitu ya. Menurut gua lo datang Endes aja, bro. telat juga gak apa-apa, datang lo pakai. Kalau bingung, yang penting coblos aja siapapun yang Iya, bisa. gue aja biasa setengah 12 baru datang, baru bangun. Karena ingatlah, Wis. wahai Wis. pemuda-pemuda Indonesia, Wahai pemuda. kita sebagai rakyat Indonesia itu dicari oleh negara hanya 5 tahun sekali, jam 7 sampai jam 12. Hanya itu aja. Wah, itu aja. Habis itu udah gak dicari lagi, udah lupa deh dia. Iya, makanya kalau itu 14 Februari ya, Valentine. Iya. 14 Februari. Mungkin nanti kita coba viralkan, ajakan atau dorongan untuk memviralkan gini nih. Valentine itu kalau dirayakan dengan di puncak, makan segala macam itu mainstream bro, nggak asik gitu, nggak gaul. Rayakan di TPS Di gitu. TPS. Contohin Iya. bikin konten segala macam milenial. Jadi ya apa namanya bilik-bilik suaranya dihias pink Bisa, gitu ya. nah. Atau ya Ya, kayak dapat fandom-fandom. selain ya jangan ungu lagi, Jangan. kita Iya. nyoblosin pink, Pink. ya gitu-gitu nggak Jadi masalah dong. Blackpink ya kan? Iya nggak apa-apa kan? Bener-bener. Boleh. Iya. Ada Iya. hasil gitu-gitu. Biar kayak orang jadi pengen nyoblos, wah karena ada ini. Terserah dia mau milih siapa, atau kayak ajakan Mas Hensat yang golput tadi ya. Tapi kan- Bukan gua nyaranin Oh, nyaranin kalau datang. lo memutuskan Ya, 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 golput ya. jangan gak datang. Oh, Iya. ya kalau bisa jangan golput gitu, tapi ada gitunya dong Mas. Iya, jangan golput dong. Nah, Harus gitu, milih. biar aman ini. Tapi kalau mau golput gimana? Harus datang. rahasia sendiri aja gitu. iya, rahasia ya. Jangan dikasih Siap. tahu kan nggak boleh. Iya. Heeh, Jadi gitu harus gimana gitu rahasia. kan, betul pink, TPS tidak ada Hello Kitty, ya kayak gitu. Terlalu anak-anak itu. Iya, itu kayaknya Enggak Playground. coklat misalnya dapat Boy coklat. band, girl band, ya betul tuh. Apresiasi dari negara. Di antara 3 capres itu belum ada yang ngomongin Jessica Mamirna ya? Wis, kenapa ke situ nanti sih? kita bahas di bab lu 8 tahu nggak? kali ya. Kan Kenapa? dibilang Pak Jokowi jangan sampai sibuk dia Begitu lagi. itu disebut, itu masuk hashtag. Ini rolling men. Oh, Banyak yang nonton. gitu ya? Iya. Yuk kita bahas di episode kedua. Di bab ke-8 kali ya kita Bab bahas itu ya. ke-8, Sama- Udah dong. kita. Udah ya, oke. Ya Makanya itu ini tadi Bang, udah Bang, gitu Bang, doang. nih. Wis Ini udah mantap selesai tuh. ya? Ajakan ke TPS. Ya, Dari Bang Reza, terakhir Bang. Heeh. Jangan terakhir dong, sama si pengen hidup nih. Oh iya, Kok terakhir nih? ya baru datang makanannya. Apa sih? Berarti kita harus Elah, lanjut lagi. Sana Ya, sana. elah. Ini kayak saya kenal deh. Yang Ini- DPR kan? Ini nih orang di balik ini semua nih dia nih. Iya. Oh dia. Iya tadi kalau perlu tahu, saya bisa ngomong gitu, ngafalin teks dari dia tuh. Gitu. Ngafalin saya semalam dari dia tuh. Enggak, kenapa lama banget sih bikin ginian doang? Ya, Udah habis mau dikeluarin sama dia. ya udah makan terus. Iya. Kalau dari saya gini, manusia itu kan harus seimbang ya. Ada nalar,
naluri, nurani. Jangan semuanya tuh berdasarkan nalar aja. Tadi apa tadi? Logika berpikir. Nalar, naluri, Pakai terus nurani. nih. Dipakai terus tadi udah semua tuh Iya. buat dimasukin proposal. Gitu. Jadi kalau di istilah ada IQ, SQ, ada EQ, ya kan? IQ, EQ, SQ. Ya. Emosional, intelektual, spiritual. Nah, itu seimbangin. Kalau susah seimbangin gitu kan. Jadi karena banyak sih bakal di ini gitu. Oh, udah kamu nggak tahu kan, udah milih ini aja kayak gitu. Coba deh, pasti setiap manusia pasti dah punya nurani. Dengerin nuraninya deh. Nah itu maksudnya. Tuh, Gitu. lebih Ya, promosi bijak. juga, promosi partai. Ah, Hanu. buseng. Tadi gue amin Oke. aja di. Iya. Enggak mau pakai bahasa itu, Harus pakai apa? bahasa Jawa Barat ya. Ah. Oke. Nah, bahasa Nih, sudah sok. aja. Sok. Kita ini Mangga. punya Mang. piranti. Namanya ada cipta, karsa, rasa, sukma, jiwa, dan raha. Heeh. Ah, Nggak ada tuh aman. Nggak ada Aman nama kan? partai itu. Oke. Nah, simbangkan tuh, pakai itu. Cipta Pakai. rasa. Jadi jangan hanya pikiran, karena pikiran itu bukan akal. Dan perasaan, karena perasaan bukan rasa. Nyanyian bukan penyanyi. betul kan? Oh gitu ya. Nyanyian tuh, bukan nyanyian penyanyi. tuh. Oh, maksudnya di situ. Oh, keren. Nangkep berarti nih. Ya, saya baru nangkep nih gara-gara Mas Sensor. Keren. Terus Gunakan rasamu yang sejati. oh. Makanya kenapa harus rasa yang digunakan? Itulah kenapa rasa itu lebih dulu dari cinta. Oish. Rasa Cinta cinta. pasti Oke. Kalau lo ngamen ya, nyanyiin lagu itu pasti dapat duit. Karena Begitu lo nyanyikan rasa cinta yang di dalam rumah, orangnya nggak ada, lo langsung sambung pasti ada. wis gila. Jokes closing dari Mas Sensor. Ger. Viral ini di TikTok ini. Enggak. Udah. Tutup silakan Bang Sukron. Hah? Udah. Udah. Gitu Udah. gitu aja Enggak, berarti. lo closing belum closing lo. Ya udah kita langsung tutup aja Bang daripada Ray, kita. belum closing. Bang Ray? Udah Udah tadi. Tadi udah Bang pertama. Ray, Bang. Closing kita Oke, begini. silakan Bang. Saya percaya sebagai Bomber X, saya percaya Gen Z akan merubah tatanan politik kita ke depan. Oke. Bahwa harapan itu ada di pemilih pemula milenial, tapi bukan sekarang. Oke. Mantap. Terima kasih banyak Ya, ya. Bang Reza. Terima kasih Bang para Relis bintang tamu dan ya, Bang Ican. luar biasa di Walkout episode 7 ini, bab 7 ini. Ini Wah, menjadi bab yang tersusah ya. iya, Sulit. asik sih ini, nggak terasa ini lebih Enggak, lo kayak katanya kayak ini deh, kayak tour guide. Tour guide itu Kenapa? setelah gue perhatiin ya, setiap tour guide itu kalau ada kelompok itu dibilang this is the best group that I ever have. Oh, tepuk tangan semua. Sama tuh fasilitator training juga gitu. Enggak. Ini nih emang grup yang terbaik yang training pernah oh, saya. di Semuanya situ ngomong gitu. maksudnya enggak, ini memang Ini sama kelihatannya setiap 1 sampai 6 juga begitu terus tuh. Iya, karena eskalasi kan naik dia. eskalasi. Dia eskalasi. Nanti mungkin yang 8 Ini walaupun bab 1 ini menurut gue bab yang terbaik Ya karena baru satu. Begitu bab 2 gitu juga ini juga terbaik. Ya karena ada perbandingannya. Iya. Iya. Oke. Oke deh, ini yang paling sangat ngawang-ngawang ya. Jadi ada buku. Terima kasih, dan ini ada apa ya? Ada merchandise. Ini Ada buku. Ini Pak Relis mau ngasih buku tapi akunya enggak ya. Gimana? Akunya aja enggak sama akunya. Wah, Ayo, dapat terima buku. kasih. Wis, bacain lah kan Anda yang dikasih para Iya. narasumber. Oh, terima kasih, Bang. Oh, lu tuh Digdaya Jokowi tanpa banget emang ya. aji. Ini tanpa Aji, makanya tanpa, Emang? tanpa Aji. Gue baru ngejokesnya kata Aji Pratama tadi, Iya. Dikdaya tanpa Aji ini ngasih buku tanpa Iya. tapi tanpa. Oh, Iya. gitu. Gua nggak ngeh tadi sampai Iya. apa nih maksudnya jokesnya ya kan. Ini kan ajarannya dari rakannya ini kan, kakaknya Rakatini kan, Oke. gitu. Untung aja Sugi tadi gua tanpa bener. bondo, Dikjoyo tanpa aji. Oke. Nimo mawi pasrah. Oke, kita udah Oke, nanti karaokean lagi ya. sekian walkout bab 7. Ya, terima hari kasih. ini. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari para bintang tamu, bukan dari kita Oke. ya. Itu bukan dari Kelakar Indonesia juga ya. Itu atas pribadi masing-masing ya. Dan atas pendapat langit, ya. Intinya ini pengennya hiburan aja ya. Kalau dianggap serius itu resiko masing-masing. Oke. Jadi terima kasih, gue Sukron Jamal pamit dari Walkout ya. Ya, gue Usi juga pamit dari walkout bab 7. Sampai Ya, jumpa saya di Hendro walkout Satrio berikutnya. juga pamit dari walkout. Dan saya walkout kita semua Oke, ya. bye-bye. Tinggalkan Reza Rahasia sendiri.